Shalom saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 1. Mazmur 119 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan." Saudaraku yang Tuhan kasih, ketika kita membaca ayat ini, kita akan mengetahui bahwa Allah berjanji untuk mencurahkan berkat-Nya bagi orang yang telah memutuskan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Hidup sesuai dengan firman-Nya bukan berarti hidup yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi hidup yang senantiasa mau dikoreksi oleh Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa Daud bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan Daud yang fatal adalah ketika Daud melakukan perzinahan terhadap Batseba. Namun setelah Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud segera menyesali perbuatannya dan lalu Daud bertobat. Daud mengerelakan dirinya untuk mau dikoreksi oleh Tuhan. Berbeda dengan Saul, sekalipun Saul melakukan banyak kesalahan, Saul tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi Saul mencari alasan. Itulah sebabnya akhirnya Saul disingkirkan. Dari sini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa kerelaan untuk mau dikoreksi merupakan awal untuk menuju hidup yang tidak bercela. Saudaraku yang Tuhan kasihi, untuk dapat merasakan satu kebahagiaan bukan untuk dicari, tetapi untuk dilakukan. Di sini dibutuhkan sikap dan tindakan dalam diri kita supaya kebahagiaan itu terjadi ada di dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di luar, tetapi ada di dalam diri kita. Kebahagiaan itu merupakan pilihan untuk kita terima atau tidak kita terima. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana cara kita mempunyai kehidupan bahagia? Cara yang pertama, hidup yang tidak bercela. Hidup ini merupakan hidup yang memiliki moralitas dan integritas yang berkualitas. Bagaimana caranya hidup yang memiliki moralitas dan integritas, yaitu hidup yang jujur dan berlaku adil. Semuanya ini hidup yang disukai oleh Tuhan. Maka dari itu Allah telah mencurahkan berkat dan kebahagiaan kepada kita. Cara yang kedua, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita, yang berarti firman Tuhan itu merupakan hukum pertama dan cara Allah mengarahkan hidup kita supaya kita berada di jalan yang benar. Di dalam firman Tuhan ada peringatan Allah. Peringatan ini merupakan tuntunan yang dinyatakan sebagai kehendak Allah. Bila kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita mentaati, maka kita dapat menikmati kebahagiaan. Cara yang ketiga, hidup di jalan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan menunjukkan prinsip dan sarana Allah yang berhubungan dengan kita sebagai umat.
umatnya. Maka dari itu, bila kita hidup di jalan Tuhan, kita akan memiliki hidup bahagia. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Firman Tuhan akan menolong kita untuk menghayati di masa pra-Paskah. Kita harus menempatkan firman Tuhan pada posisi yang benar. Firman Tuhan harus menjadi fondasi dalam menjalankan hidup ini. Dengan demikian, ketaatan dan sukacita akan menjadi bagian dari hidup kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Amin.